Aku datang bukan untuk membawa damai. Saya kemarin dikasih tahu oleh orang Kristen, datang katanya, Kang Chan, Kristen ajaran kasih, ajaran damai. Oh gitu. Saya memang saya tuh agak menek juga. Kok gereja-gereja Kristen ini kok ajarannya perang salib, coba yang sejarah peperangan Kristen di dunia, bayangkan. Belanda itu Kristen, mendirikan gereja. Ternyata membantai kakek moyang kita. Seriusan aja, asli. Bukan. Apa Itu Hah? kalau cuma menilai agama yang benar itu dari penjajahan itu terlalu keliru. Dari ajaran tadi. Aku Iya. datang bukan untuk membawa damai. Aku datang bawa pedang, itu ajarannya. Nah, pedang yang Iya. dimaksud apakah pedang besi, tajam, samurai X, atau peluru, cucuk. Ataukah pedang yang dimaksud adalah bahwa dia memisahkan anak perempuan dari ayahnya, dari ibunya, seisi keluarga adalah musuhnya. Mana yang dipilih? Mana? Dengar dulu. Karena dari tadi saya mendengar narasi Anda tentang penjajahan Narasi saya. Belanda. Saya Jadi bertanya. menilai agama itu karena penjajahan itu keliru kan, Chan. Ya udah, saya bertanya, mana? Maksudnya ya ajaran Kristen ini mana? Pedang, pembunuhan, pembantaian, atau memisah keluarga dalam musuhnya, kalian bermusuhan dalam keluarga. Mana? Mana? Saya baca Ibrani 4 ayat 12 ya. Kok Ibrani? Kok jadi ke Ibrani? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Oh. Ya udah, berarti lebih tajam dari pedang. Makin parah jadinya kan? Makin parah jadinya kan? Ya ini aja, makasih terus terangnya Pak. Makasih. Ternyata ajaran Kristen itu lebih parah, lebih tajam dari pedang. Bayangkan. Makasih. Inilah kalau analogi sampai untuk mengartikannya jadi kayak gini, ini adalah hasilnya. Ini baju biru nih. Loh, kok yang katakan itu? Ya saya tahu itu analogis, tahu. Makin lebih parah kan, lebih tajam. Firman. Tetapi kau tidak nyampe untuk menjelaskan. Anda yang katakan, yakin itu kan analogi. Itu kan analogi. Iya. Kang kacamata Abi, Kang Abi nggak ini? Nggak lihat. 4 ayat 12 kan, Cang. Apalagi aneh ya, Kristen ini ajarannya sendiri ditolak kan. Teman-teman Kristen sekalian, ini perlu kita luruskan sendiri ya, teman teman Kristen. Di gereja diajarkan ajaran kasih, ajaran damai. Ternyata di dalam Bible-nya ajaran pedang, ajaran pembunuhan, ajaran yang lebih tajam dari pedang bahkan. Kristen tadi. Jadi sebentar. Bagaimana supaya kebohongan ini terus berjalan? Kalian dijauhkan dari Bible kan? Seriusan, jujur dalam hati kalian. Gak ngerti. Makanya banyak datang kan orang-orang Kristen ke komalnya Bang Juma, ke Kodonditan kan? Dia mau ngecek pengetahuan Bible-nya kepada Muslim, bayangkan. Asli, saya lihat tuh banyak bicarakan. Kodonditan, bagaimana terkait ini? Lihat orang Kristen karena nggak ngerti, Anda dibuat nggak ngerti terkait Bible. Ternyata kalau kita buka Bible-nya, ternyata ajaran itu kejam. Bahkan teksnya begitu loh. Aku datang bukan untuk ada situ. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang membawa pedang. Seriusan ada di situ. By text saya baca. Terus yang terjadi di Indonesia, kejaman apa yang terjadi dilakukan oleh kita umat Kristen? Apa? Tak ada kan? Mana Kristen membuat kejaman di Indonesia ini? Justru kalian ya udah, panik. saya tunjukkan salah satunya. Ada seorang istri dari pendeta dihajar habis-habisan oleh pendeta. Seriusan, dihajar. Kristen. Si KDRT berkali-kali. Setelah itu, karena dia ingin bukti, dia kasih CCTV kecil, kamera. Lalu CCTV kecil. Nah, lalu dengan CCTV kecil itu terjadi lagi KDRT dan itu dipublish. Bonyok ibu istrinya, hijau di sini tuh, hijau, bukan eyeshadow, tapi hijau, banyak. Saya tanya saudara Ricci, mukul istri itu satu kasus, belum banyak kasus. Yang begitu kejam nggak? Pendeta itu, betul, pendeta Moses, betul. Saya nggak bisa lihat nih teman-teman kalau pendeta Moses, pendeta itu, masuk. Makanya benar kata Yesus itu benar ya. Sebelum kamu memperbaiki, mengoreksi saudaramu, sebelum kamu mengoreksi selumbar, selumbar itu serpihan kayu di mata saudaramu, lebih baik kau keluarkan dulu pokok kayu di matamu, katanya. Tepuk tangan dulu, sudah pintar muslim ini belajar Bible. Tepuk tangan dulu. Makanya jadi Islam.
Makanya benar. Mereka Saya lihat banyak ada mengambil kata-kata hikmat dari Bible. Puji Tuhan, sekarang banyak Muslim belajar betul, Bible. betul, betul. Yes, betul. Puji Makanya Tuhan. ada saya lihat di jalan, dia bilang begini, di Inggris, dia bilang, "Pak, Bapak ngerti Bible nggak?" "Enggak, aku ngerti Bible." "Kenapa?" "Karena aku dulu Kristen," kata dia. "Setelah saya baca Bible malah mendekatkan kepada Islam." Yes, betul. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Contoh. Di Kristen, di gereja diajari Tuhan itu tiga hakikat, tiga pribadi, satu hakikat. Di Kristen. Kalau orang nyari di dalam Bible, itu tidak pernah ada sama sekali, teman-teman. Di Islam dikatakan Tuhan itu hanya satu. Kalau Anda baca Bible, ternyata Anda akan menemukan kalau Tuhan itu satu, bukan tiga pribadi, satu hakikat. Jadi Muslim lah dia. Jadi, contoh. Saya kasih contoh. Di Kristen, di gereja diajarkan Yesus adalah Tuhan. Di Islam dikatakan Yesus bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Baca Bible lah dia. Di Bible dikatakan dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan doang. Masuk Islam lah dia. Di Kristen diajarkan di gereja Yesus bermukjizat, melakukan mukjizat. Jadi Tuhan. Kau ngomong sendiri lah ya. Kau ngomong sendiri lah ya. Aku udah mau turun karena kau dominasi. Gila kali diskusi begini. Tadi kau minta bukti, aku kasih bukti lah. Batu. Kita berdua sudah lama kan, istilahnya sudah lama berkawan. Tapi kamu kayaknya hari ini kalau stres biasanya dampaknya batuk. Iya benar. Bang Chan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Chan kabarnya, sehat kan? Masih ingat saya kan Bang Chan? Alhamdulillah baru sembuh. Panik dia Pendeta Simon, panik dia. Makanya dia minum terus. Saya boleh ngomong dikit nggak ini, bantuin Bang Chan bentar? Boleh silahkan. Gini receh. Yesus itu datang ke dunia untuk disalib menebus dosa apa bukan Bang? Iya. Contoh, saya kasih contoh. Ada seseorang, kan sebelum saya kasih contoh ini, manusia bisa nggak mengampuni dosa? Manusia tidak bisa. Oh, tidak bisa. Di dalam Matius 16 pasal 14 sampai 15 apa kata Yesus? Jikalau engkau memaafkan saudaramu, jikalau engkau memaafkan dosa saudaramu, maka Bapa akan memaafkan engkau. Artinya di sini bisa kita mengampuni dosa seseorang. Contoh, kalau abang bersalah kepada saya akan memaafkan dosa abang dan Allah akan memaafkan saya. Ataupun Allah akan memaafkan dirimu jikalau abang berdosa kepada saya. Satu. Kedua, Yesus datang ke sini itu katanya untuk menebus dosa. Kalau seandainya sebelum Yesus disalibkan itu kan pasti ada orang mati, ya. Pasti ada orang mati. Kalau seandainya ada orang bertobat, ya, di dalam Yesus itu kan mengatakan dosamu sudah diampuni. Dalam Matius itu dosamu sudah diampuni. Artinya dia bertobat, dia sungguh-sungguh karena Allah, dia bertobat, dia sungguh-sungguh tidak mau mengingkari perkataan Allah, dia taat kepada Allah dan dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Kalau seperti itu kembali lagi sesuai ajaran kembali lagi dia berada pengadilan di bawah hukum Taurat, jadi itu ditimbang mana yang banyak. Karena gini Bang, apakah di dalam kebaikannya yang banyak atau perbuatan jahatnya yang banyak, begitu. Karena di dalam perjanjian lama, barang siapa yang melanggar hukum Taurat ataupun tidak mengikuti hukum Taurat, maka dia terkutuk. Kalau abang bilang begitu, saya bilang tadi gini Bang, jalan satu-satunya orang yang melanggar hukum Taurat adalah Paulus, ya. Paulus ini pendusta. Saya bisa buktikan dia pendusta. Saya bilang begini Bang, tadi sama baik-baik ya. Dia bertobat sungguh-sungguh. Artinya dia bertobat sungguh-sungguh mengikuti hukum Taurat. Ya, mengikuti hukum Taurat. Dia taat kepada Bapa, dia taat kepada Allah, dia sangat taat kepada Allah. Dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Pertanyaan saya itu aja. Simple kok. Dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Dia masih berada di bawah penghakiman hukum Taurat itu Bang.
Dengarkan baik-baik ya, karena di dalam perjanjian lama kata ya di itu perjanjian lama barang ini kata Allah langsung, barang siapa yang meninggalkan hukum Taurat dia terkutuk. Satu, barang siapa yang tidak mengerjakan hukum Taurat dia terkutuk. Dua, ini udah dua nih. Baru ada seseorang, ya saya bilang tadi ya, ada seseorang yang kata Yesus gini, kata Yesus dalam Matius, dosamu sudah diampuni. Artinya dia bertobat sungguh-sungguh, dia bertobat sungguh banget dia bertobat, dia mengikuti taat hukum Taurat, dia mengikuti hukum Taurat, dia mengikuti segala macam, ikuti perintah Allah. Dan dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Jawab, Macet. Bukan, karena saya bukan hakim bang yang menentukan. Abang Karena kalau gitu dikatakan tidak boleh Yesus, tanya dengarkan. kepada manusia bang, karena yang Dengarkan dulu menentukan baik ya, orang surga oke. atau neraka itu kan bang kita tahu sama-sama itu adalah hak Tuhan, bukan kita bang. Karena kata Yesus Janganlah begini, bertanya sama barang saya. siapa. Iya bang, karena dengarkan bang, kata Yesus dalam Matius 18 pasal 1 sampai 10, jikalau engkau merendah hati seperti anak kecil ini dan engkau bertobat seperti anak kecil ini, maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena saya bilang, dia masuk surga, apa dia bukan surga, dia bertobat sungguh-sungguh, ya, dia bertobat sungguh-sungguh, dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Pertanyaan saya simpel banget tuh. Nih contoh, saya meninggal nih. Saya meninggal sebelum Yesus disalibkan. Saya sudah bertobat sungguh-sungguh. Apakah saya masuk surga apa tidak? Karena kata Yesus, jikalau engkau bertobat seperti anak kecil dan engkau merendahkan hati seperti anak kecil, maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya kepada Anda, saya meninggal, saya bertobat sungguh-sungguh dan saya meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah saya masuk surga apa tidak? Oke, yang jadi pertanyaan saya karena abang Dijawab dulu bertanya, pertanyaan iya, saya itu masuk surga apa tidak? karena abang bertanya begitu, adakah orang yang melakukannya? Ada, karena Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni di dalam Matius. Artinya di sini, dengarkan baik-baik. Allahumma. Artinya di sini dia bertobat sungguh-sungguh dan dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Pertanyaan saya di situ. Tunggu, lihat lagi yang abang ceritakan tadi. Itu tadi kisah apa tadi bang? Mengampuni saudara ya, makanya dosanya mau diampuni. Di situ Yesus mengajarkan Bang, untuk tidak memusuhi bang, begitu. Jadi saya bilang begini bang, nggak nyambung pertanyaan saya sama bang. Dengarkan baik-baik ya. Ada seseorang yang meninggal. Zaman dulu itu kan sebelum Yesus disalibkan kan pasti banyak orang yang meninggal. Sebelum Yesus disalibkan itu pasti banyak orang yang meninggal. Pertanyaan saya sama abang, sebelum Yesus disalibkan, apa dia sudah bertobat sungguh-sungguh ya? Dia bertobat sungguh-sungguh dan dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Pertanyaan saya simpel kok, nggak mana-mana. saya mengerti. Berarti dalam konteks kalau dia bertobat sungguh-sungguh, berarti orang itu, istilahnya biar kita satu persepsi dulu, berarti tidak ada dosa lagi ya, karena dia sudah sungguh-sungguh ya, begitu. Iya, intinya dia masuk surga berarti apa surga, tidak? berarti surga kalau abang berkata begitu. Masuk surga. Jadi artinya penyalipan ini Pertanyaannya siapa yang bisa melakukannya bang? Gitu aja. Artinya penyalipan ini Siapa yang bisa melakukannya? Itu maksudnya. Melakukan apanya? Siapa yang tidak berdosa bang di muka bumi ini? Semua berdosa bang. Karena gini bang, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kan artinya di sini dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, ya. Dia mengikuti hukum Taurat, dia tidak melanggar hukum Taurat, dia tidak makan babi, dia segala macam, dia taat kepada Bapa. Siapa orangnya? Dengarkan dulu, hanya di Islam gitu bang. Dengarkan baik-baik ya. Dia taat kepada Bapa, ya, dia taat kepada Allah. Dia tidak melanggar hukum Taurat. Salah satu memakan babi. Memakan babi ini adalah melanggar hukum Taurat, ya. Satu. Yang kedua, dia sangat taat kepada Bapa. Dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Kalau katanya tidak, jadi Yesus berdusta. Di dalam Matius 18 pasal 1 sampai 3, sesungguhnya jikalau engkau bertobat seperti anak kecil ini, artinya dia bertobat seperti anak kecil, dia tidak berdosa lagi. Pertanyaanku sama Anda,
yang ada di sini, apakah dia masuk surga apa tidak? Saya lucu dengan narasi Anda, Bang. Kok lucu? Bahkan tadi pun Abang sempat menarasikan bahwa kami lah istilahnya umat Islam seperti itu. Iya bang, karena di dalam umat Islam ini mengajarkan salah satu hukum Taurat bang. Satu, bersunat. Kedua, Jadi tidak makan babi. oke. Nah, hukum Taurat Jadi itu Abang bang, bisa pastikan dalam diri Abang tidak berdosa begitu. dibilang bertobat sungguh-sungguh. Artinya tidak ada lagi namanya dosa seperti anak kecil. Ya. Beda kalau orang yang tidak bertobat. Contoh, saya kan bertobat nih. Contoh, saya misalnya bertobat sungguh-sungguh. Kan saya bilang, setiap manusia pasti punya dosa. Tapi kalau dia bertobat, beda kalau anak kecil ya. Kalau anak kecil tidak berdosa. Tapi kalau sudah dewasa, umur 18, 15, 17, 20 ke atas, sampai 50 itu pasti berdosa. Tapi kalau dia bertobat sungguh-sungguh, saya bilang tadi kan, kalau dia bertobat sungguh-sungguh karena Allah, dia mengikuti perintah hukum Taurat, dia mengikuti perintah perkataan Yesus, dan dia meninggal sebelum Yesus disalibkan, apakah dia masuk surga apa tidak? Dan Abang menyimpulkan bahwa Muslimlah orang yang bertobat itu. Jawab dulu pertanyaan saya. Bisa jawab enggak? Karena Abang mau memastikan Jawab bahwa Muslimlah dulu orang yang tidak pertanyaan berdosa saya. itu Nah, bertobat. bisa jawab ini udah mulai macet nih. Pertanyaan saya gampang. Bukan macet. Saya nggak nanya, Karena Abang tunggu. Sebentar. Saya nggak nanya Karena Tuhan Abang Anda, memposisikan saya nggak nanya yang lain-lain. bahwa Muslim, karena Abang sendiri tadi memposisikan Begini bahwa bang, Muslim. di dalam Matius 16 pasal 14 sampai 15, apa kata Yesus? Jikalau engkau mengampuni dosa seseorang, maka Bapa akan mengampuni engkau. Dan Yesus mengatakan dosamu sudah telah diampuni. Artinya di sini, saya bilang ya, artinya di sini ada seseorang yang bertobat sungguh-sungguh, yang taat kepada Bapa dan mengikuti hukum Taurat, ya, yang mengikuti hukum Taurat, dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Pertanyaanku itu aja, simple. Kalau dikatakan tidak, Yesus pendusta. Kalau dikatakan masuk surga, jadi kesaliban itu gugur, penyaliban itu gugur. Karena tanpa Tadi kan disalib, udah aku bilang tadi masuk surga. Jangan dulu. Masuk surga. Ya. Masuk surga. Artinya di sini penyaliban itu Siapa yang bisa melakukannya? Jawab dulu. Artinya di sini penyaliban Memang susah ya. Memang apa ya kalau diskusi sama kalian ini? Aduh, nggak ada ilmu kau lah, sumpah dah nggak ada ilmu kau. Malas aku lah. Lanjutlah Bang Chan, nggak ada ilmu nih Bang Chan. Aku sambil makan ya. Lanjut. Jadi, Abang ini berkata, buat apa ada penebusan? Makanya ada penebusan karena tak ada orang yang sanggup melakukannya. Tetapi Abang ini selalu meyakini bahwa umat Islam yang sanggup melakukannya, bahwa kami itu menandakan suatu dengarkan ketika murid bertanya kepada Yesus, guru, dengarkan baik-baik. Kenapa ketika saya mengatakan itu suatu kesombongan? Karena Abang ini terlalu memposisikan bahwa umat Islam istilahnya lebih tidak berdosa, istilahnya kurang dosanya, atau orang yang bertobat sungguh-sungguh. Setiap manusia itu berdosa. Penghakiman itu adalah milik Allah. Aduh, congor udah mulai. Dengarkan baik-baik ya. Hanya Islam yang mengikuti. Saya makan dulu lah, kau ngomong dulu. Saya makan dulu. Hanya Islamlah yang mengikuti hukum Taurat. Tidak ada selain Islam. Kristen melanggar hukum Taurat. Di dalam dalam hukum Taurat tidak boleh makan babi. Kalian makan babi. Ya. Mana datanya kalau Yesus menghalalkan babi? Kalau dimasukkan ke mulut dan dimuntahkan itu haram. Itu kata Yesus dalam Matius. Itu maknanya bukan hukum masalah makan, tapi di situ makna mencuci tangan. Ajaran orang Yahudi. Pertanyaan saya bagus dan simple.
Tidak kemana-mana. Saya tidak mengatakan Yesus itu Tuhan apa segala macam. Saya tidak mau begitu. Pertanyaan saya simpel dan bagus. Di dalam Matius 16 pasal 15 sampai 14 sampai 15. Jikalau engkau bertobat, jikalau engkau memaafkan dosa orang tua, dosa saudaramu, jikalau engkau memaafkan dosa sama saudaramu, maka engkau akan diampuni dosa. Maka Bapa akan mengampuni engkau. Yang kedua, dosamu telah diampuni dalam Matius. Matius berapa itu saya lupa. Itu kata Yesus, dosamu telah diampuni. Jadi, jikalau ada orang yang bertobat, jikalau ada orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia mengikuti hukum Taurat, dia mengikuti perintah Bapa, dan dia meninggal sebelum Yesus disalibkan, kata abang tadi, dia masuk surga. Jadi intinya di sini, penyalipan itu gugur. Penyalipan gugur. Kalau orang bertobat sungguh-sungguh karena Allah, dia mengikuti perintah hukum Taurat, maka dia akan masuk surga. Gak ada ilmu, malas saya. Pertanyaan saya simpel banget loh, nggak nanya banyak-banyak saya. Lanjut bang Chan, Kang Chan. Ayo naik yang lain. Turunkan. Chat, silakan bro. Lah kenapa? Bro. Rice, yo, Rice. Turunkan notanya nggak mau ngomong kok. Ada ilmu. Iya. Malah saya kalau nggak ada ilmu. Hanya Islam lah yang mengikuti hukum Taurat. Richard, kenapa saya bilang gitu? Kenapa hanya Islam? Di dalam hukum Taurat itu tidak boleh makan babi, sunat, mengikuti perintah Bapa, sujud kepada Bapa. Di Islam semua sudah ada. Makanya saya bilang tadi, jikalau ada orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia meninggal sebelum Yesus disalibkan, apakah dia masuk surga apa tidak? Katamu iya. Artinya penyalipan itu gugur. Tidak ada namanya penyalipan di situ. Jadi hanya penyalipan itu hanya dongeng. Cari hotel lain Kang Host. Saya udah lama nggak komal Anda nih. Gak ada bang, gak ada mau naik dia. Gak ada dia, gila semua hotelnya. Pasti ulang teman-teman, ini 160 orang. Coba tap lagi, pasti ulang lagi biar baca. Ayo naik. Semuanya sama hotelnya. Diposting ulang bang. Kita semua ini. Yo naik lagi.
Tidak ada bang, tidak ada mau naik dia. Aduh, Bersembunyi. saya udah lama nggak ke Komalini. Saya udah lama nggak diskusi loh saya. Biasanya saya sering ke Komalini. Coba nih dulu satu aja. Saya nggak bertanya Yesus itu Tuhan. Saya bertanya, hah? Apa Kang? Tidak ada bang, tidak ada mau naik. Saya bertanya bukan masalah ketuhanan ya, saya bertanya masalah pertobatan. Karena kalau kita pelajari dalam hukum Taurat itu, di Islam ada. Satu, tidak boleh makan babi. Islam tidak makan babi. Kedua, janganlah engkau sembah selain Allah. Janganlah engkau bikin patung-patung di dunia dan di dalam tanah dan dalam rumah. Islam tidak ada. Kedua, janganlah kau menyembah selain Allah. Islam menyembah selain, tidak ada menyembah selain Allah, hanya Allah disembah. Islam. Ketiga, jangan engkau memakan babi. Islam tidak makan babi. Keempat, engkau sunat, wajib sunat. Islam sunat. Cuma kalau dosa, setiap orang manusia itu berdosa. Ya, setiap orang manusia itu yang namanya sudah umur dewasa, pikirannya sudah dewasa, ataupun sudah ngerti seksual, maka dia akan berdosa. Namanya sudah ngerti seksual, ya, itu namanya sudah balik, ya, mubalik. Namanya sudah mubalik. Artinya dia sudah berdosa, sudah ngerti namanya, tahu yang benar dan mana yang salah. Kalau seandainya, saya bilang tadi baik-baik, kalau seandainya dia bertobat sungguh-sungguh dan dia meninggal sebelum Yesus disalibkan, apakah dia masuk surga apa tidak? Itu saya pertanyaan saya. Gampang kok pertanyaan saya, tidak susah. Karena dalam Matius 16 pasal 14 sampai 15 apa kata Yesus? Jikalau engkau memaafkan dosa saudaramu, maka Bapa akan mengampuni engkau. Artinya di sini, maknanya di sini, di dalam Matius juga dikatakan, di Matius 16 pasal berapa lupa saya itu, atau pas Matius 15, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Artinya di sini maknanya, jikalau ada seseorang yang bertobat, ya, jikalau ada seorang yang bertobat sebelum Yesus disalibkan, apakah dia masuk surga apa tidak? Pertanyaan saya simpel banget tuh. Kalau dikatakan masuk surga, jadi penyalipan gugur. Tidak ada gunanya penyalipan. Tidak ada gunanya penyalipan. Jadi penyalipan itu hoax, sama seperti Paulus. Paulus ini pendusta. Saya bisa buktikan Paulus ini pendusta. Dalam Galatia 1, dalam Galatia 1 pasal 5 sampai 6, ya. Paulus mengatakan kalau dia sudah diutus Allah sejak lahir, sejak dalam perut sudah diutus Allah dia. Dalam Galatia 1 pasal 5 sampai 6. Di dalam KPR 9 5 sampai 4 kalau nggak salah dikatakan begini, Yesus mengutus Paulus di saat di Damsyik. Yang mana yang benar ini? Jadi artinya pendusta, tidak ada yang bisa dijelaskan. Gampang kok pertanyaan saya. Saya tidak bertanya Yesus itu Tuhan apa segala macam, tak kucing kalian mau menyembah batu pun tidak masalah sama saya. Saya bertanya itu masalah pertobatan aja. Simple loh. Simple tapi maknanya jelas di situ, Ten. Mau jadi oten kita wajib gila dulu baru jadi oten. La ilaha illallah. Ingat itu host, kalau mau jadi oten harus gila dulu host. Ya naik ya, tadi ditarik. Tapi aja kualitas ya. Kita naik sini mau kasih menuhankan manusia lihat ya, naik sini nak kau. Naik sini ngapain seperti dari tadi om?
pas putih apa pula kau itu. Sini naik dari dia. Biar cepat sembuh aja dirimu. Gimana sih kau? Masa 125 orang yang nonton gak ada Oten? Ah, Ada bang, nggak mau naik ya. Bang Bilal di sini. Bang Baal. Abal turun. Bang Baal naik Bang Baal. Bang Bilal, Bang Baal. Oke, itu di atas tadi. Naik lagi bang. Aduh. Tersisa. Yang di bawah tolong ketik kalau berani naik Oten bilang gitu. Kalau berani naik Oten bilang gitu. Yang di bawah tolong ketik kalau berani naik Oten gitu. Tolong ketik itu. Ketik botol, oten botol aja lah. Yo naik sini. Tak ada yang berani naik. Sudah diundang semua bang, tapi tidak ada yang naik. Oten dongok. Selamat pagi, Pak Kucang. Sehat? Sehat, kau sudah sehat belum? Alhamdulillah. Sudah. Tuh, bang, Nah, Bang Logika agamanya apa nih? agamanya saya Zoroaster. Zoroaster. dia bang, Kristen. Tak pede lagi dia dengan Bang Logika. Itu dia. Zoroaster Logika bisa ini- juga loh Zoroaster. Oh, Protestan ya. Tapi orang-orang Kristen nggak nganggapku Kristen, jadi Zoroaster lah. Oh, gitu. Abang, pertanyaan saya simpel bang, tidak bertanya Yesus itu Tuhan, saya tidak mau jawab begitu. Pertanyaan saya simpel dan bermakna tadi. Wis, menarik. Abang, sebelum saya bertanya, saya mau bilang dulu sama abang, percaya nggak Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa? Disalibkan percaya untuk menebus dosa itu kayaknya kurang pas. Menebus dosa enggak. Jadi abang meyakini jikalau ada orang yang bertobat ya, jikalau ada yang orang bertobat sungguh-sungguh, dia taat hukum Taurat ya kan, dia taat hukum Taurat, dia tidak makan babi, dia sunat dan dia menyembah satu-satunya Allah. Dalam Kejadian itu dikatakan janganlah engkau menyembah selain Allah, janganlah engkau bikin patung-patung di dunia. Dia tidak bikin patung, dia menyembah selain Allah, dia bertobat sungguh-sungguh, dia meninggal sebelum itu disalibkan. Apakah dia masuk surga apa tidak? Ya masuk surga lah kayak Zoroaster lah. Kalau yang baik ya kan kayak apa King Kores, King Cyrus dari Persia dulu. Masa dia ke neraka, dia orang baik kok menegakkan HAM. Jadi dia masuk Sekarang kan PBB kan masih berpatokan dari silinder Cyrus the Great kan? Ada di London itu disimpan. Iya, betul. Enggak, maksud saya gini bang, dia artinya dia masuk surga apa tidak? Udah pasti masuk surga lah, insting ini ya. Udah pasti masuk surga lah orang, apalagi sebelum zaman Yesus dibilang mana bisa dia disalahkan karena nggak percaya Yesus, orang Yesusnya belum datang waktu itu. Enggak yang Bukan dia, kan nggak bukan logis. Yesusnya belum Nggak datang. masuk akal dong Bukan nunggu Yesusnya orang belum yang datang. iyalah. Bukan Yesusnya belum datang, bukan belum datang, dia sudah datang Yesus ini. Dia sudah seorang rasul, ya. Tapi dia meninggal sebelum Yesus disalibkan. Artinya dia udah kenal Yesus di sini.
Dia dikenalnya sebelum Yesus disalibkan. Tapi sebelum Yesus Dia disalibkan, sudah di mana dia meninggal kali? sebelum disalibkan. Hah? Sebelum Yesus disalibkan. Berarti kan pramasehi dong. Mm-mm. Dia masuk surga apa tidak? Dia masuk surga lah kayak para Zoroastrian itu. Jadi Masa penyalipan mereka ini kenal? jadi penyalipan ini gugur Bang ya. Penyalipan itu kan konsekuensi dari pekerjaan. Itu resiko iya, dari betul. pekerjaan gitu loh. Jadi Abang mempercayai Yesus itu disalib tidak? Iya, karena itu paling logis. Karena Itu begini logis. Bang, itu saya bilang tidak logis Bang. Saya bilang tidak logis karena saya bilang tidak logis. Karena begini Bang, saya bilang tidak logis. Mohon maaf Bang ya. Di dalam Matius, di malam Matius berapa itu saya lupa, saya cari bentar ya. Saya cari bentar, sorry. Saya punya datanya tapi lupa saya. Bentar saya foto bentar. Dalam Matius itu dikatakan begini Bang, Yesus itu bisa berubah-ubah wajah di saat Petrus dan Yohanes itu ya di atas di gunung kalau nggak salah, dia bisa berubah wajah sama sama Yohanes, Petrus, Andreas, Yakobus, sama Simon. Dia bisa berubah-berubah wajah nih si Yesus ini. Kalau secara logika ya, Abang misalnya mau nangkap saya, Abang misalnya mau menyalibkan saya atau mau nangkap saya ya. Ini secara logika akal sehat ya kan. Ada suara saya kan? Ada suara saya kan? Jadi Abang misalnya mau nangkap saya, secara logika ini, logika sehat ini. Abang mau nangkap saya, Abang mau nyalibkan saya, tapi saya bisa berubah wajah. Karena dalam Matius itu dikatakan, kata Matius, Yesus itu bisa berubah wajah. Dan jubahnya itu seperti bersinar dan berubah wajahnya. Dan juga jubahnya bisa berubah. Abang misalnya mau nangkap saya, ya, Abang mau nyalibkan saya, dan saya apakah saya berubah? Apakah saya tidak berubah? Berubah karena Yesus itu dikatakan Yesus itu tidak ikhlas disalibkan Bang. Jadi kalau dia tidak ikhlas disalibkan, dia akan berubah Bang wajahnya Bang. Contoh saya akan mau disalibkan, saya tidak ikhlas disalibkan saya, tidak ikhlas saya disalibkan orang Yahudi, ya. Saya berubah wajah saya dan saya berubah juga baju saya. Saya berubah misalnya seperti mukanya host. Saya misalnya berubah seperti mukanya host, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah saya ditangkap? Tidak. Bisa jadi hostnya ditangkap karena muka saya seperti host. Karena Yesus itu bisa berubah wajah Bang di situ Bang. Tapi kalau dikatakan Yesus tidak bisa berubah wajah, mungkin orang yang nyata itu disalib. Tapi karena Yesus bisa berubah wajahnya, dia bisa berubah wajah. Mana datanya? Kita cari bentar ya. Saya punya datanya. Saya udah racing shot kemarin itu. Lupa saya pula. Dalam Lukas apa ya? Matius kalau nggak salah. Matius. Dalam Matius itu. Yesus itu bisa berubah wajah Bang. Dia bisa berubah wajahnya dia. Makanya saya penasaran. Kalau saya pelajari ini lagi. Saya pelajari lagi. Orang yang bisa berubah wajahnya susah ditangkap Bang. Ya, susah ditangkap. Sama seperti orang yang ngerti hukum. Kalau orang yang paham hukum tidak akan gampang ditangkap Bang. Tidak akan gampang ditangkap. Sama seperti orang yang ngerti hukum saya bilang tadi, ya. Sama seperti orang yang ngerti hukum. Apalagi orang yang bisa berubah wajah. Ini. Aduh, kok malah ini sih? Bentar. Aduh. Dia bisa berubah wajah di sini dia. Aduh, mana sini Allahumma. Dalam Matius berapa tadi nih? Bentar, sorry. Bentar ya. Saya lupa datanya nih. Dalam Matius berapa tadi nih ya? 19 atau 18 ya? Matius 17 pasal 2 ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajah bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Artinya di sini Yesus ini kan tidak ikhlas disalib dia nih. Mana datanya? Saya tunjukkan datanya nanti. Dia tidak ikhlas disalib. Makanya kata Yesus, engkau akan mau membunuh aku kan
karena firmanku tidak ada di mulutmu, tidak ada di hatimu. Dalam Yohanes berapa saya lupa itu. Yesus tidak ikhlas disalib. Dia tidak ikhlas, dia tidak mau disalib. Dia tidak mau ditangkap, dia tidak mau disalib. Apakah Yesus tidak berubah wajah di saat mau ditangkap? Berubah wajah dong dia. Karena dalam Matius 17 pasal 2 dia berubah wajah. Dia bercahaya, bersinar, dan pakaiannya juga bersinar, bercahaya, putih dan terang. Artinya di sini dia berubah. Dan juga Yesus itu juga bisa menghilang. Dalam Yohanes dia bisa menghilang. Di saat dia kerame-ramean, dia mengobati seorang lumpuh dia diobati kalau nggak salah di kerame-ramean. Di saat orang lumpuh itu sehat, sembuh, buta, di saat dia sembuh dan sehat, yang orang buta ini mencari Yesus dan Yesus itu sudah menghilang di depan keramaian. Artinya di sini dia menghilang bisa. Orang yang menghilang itu apakah dia gampang dicari? Sulit dong. Tolong dijawab Bang Logika. Iya, mungkin abang lupa ya. Waktu mau menangkap Yesus, pemuka agama dan prajurit Romawi yang dibawanya itu kan sudah sekongkol dulu dengan si Judas, ya kan? Ya, sama si Yudas Iskariot saya percaya. Sudah. Jadi kan udah dikonfirmasi, ini loh dia guruku itu yang kalian cari-cari itu. Nanti ku apa dia? Ku cium gitu bahasanya kan? Maksudnya cipika-cipiki atau apalah itu ya, menunjukkan bahwa inilah orang yang kalian ingin tangkap itu. Itu saya percaya itu. Saya percaya. Dan Sudah, jadi berubah-berubahnya itu udah nggak relevan lagi. Wajahnya berubah-berubah. Saya percaya itu Bang. Tapi kan Yesus ini kan Bang. Ini kan ketika dia mau dicelakai, ada yang berbisik, yang berkata itu Allah. Yang berkata itu Allah. Allah kan dekat di sisi dia Bang. Apakah mungkin seorang utusan Allah tidak akan menyelamatkan dia? Menyelamatkan. Satu contoh, saya kasih analogi yang sehat dan yang berakal. Saya mengutus seseorang, misalnya Bang Kucang mengutus saya misalnya ke Jakarta misalnya. Bang Kucang mengutus saya ke Jakarta. Orang Jakarta mau menangkap saya. Saya mengadu kepada Bang Kucang. Apakah Bang Kucang biarkan saya? Tidak. Bang Kucang menyelamatkan saya. Karena saya utusan Bang Kucang. Sama seperti Yesus ini kan seorang utusan. Apakah Allah membiarkan Yesus disalibkan? Tidak. Karena di dalam Yohanes 8 pasal 40, tetapi kamu kerjakan Allah, berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengarkan dari Allah. Artinya perintah-perintah Allah dikerjakan Yesus. Tapi ada seseorang yang membunuh Yesus. Apa Allah membiarkan Yesus itu dibunuh? Tidak. Apakah Allah itu membiarkan Yesus disalibkan? Tidak. Artinya di sini disalibkan bukan Yesus, karena dia bisa berubah-ubah wajah, Bang. Simpel aja itu sebenarnya. Kalau memang Yesus nggak mau disalib, nggak mau diapain, simpel aja. Dari awal Yesus saja langsung klaim, aku anak Elohim yang Maha Kuasa dari surga. Sudah, langsung klaim aja begitu. Dan kalian jangan macam-macam. Selesai, nggak ada yang berani menyentuh. Kalau memang itu ya tujuannya, itu kan artinya Yesus nggak layak dia datang ke dunia ini sebagai Mesias, sebagai juru selamat manusia, karena dia datang bukan sebagai manusia, berarti kan sebagai siluman dia datang. Dia pakai ilmu kemampuannya itu untuk merubah wajah, menghilang, untuk menghindari hukum di dunia ini. Berarti nggak layak dia disebut anak manusia. Sementara dia disebut anak manusia, berarti nggak layak dia disebut anak manusia. Kita copot tuh gelarnya anak manusia itu. Dia bukan manusia datang ke dunia ini. Dia entah apalah, malu apa itu, bisa berubah wajah. Pokoknya dia bisa mengelabui manusia, hukum manusia bisa dikelabuinya.
nggak layak dia disebut anak manusia kalau dia menggunakan semua itu. Memang dia bisa menggunakan itu karena dia kan anak Elohim Maha Kuasa dari surga. Tapi kan apa katanya? Dia mengosongkan diri. Dia memang ada apa kealahannya, keilahiannya, tapi itu ditanggalkan semua karena dia mau jadi anak manusia, mau jadi juru selamat manusia. Ya harus seperti manusia. Kalau ada hukuman datang hadapi. Kalau nggak mau hadapi kabur kau biasa kabur. Tapi ada dikejar-kejar tentara. Kan karena dia datang sebagai manusia, ya konsisten dong. Gitu maksudnya. Terus kedua, kalau begitu apanya? Karena kan ini perwakilan Allah, utusan Allah. Ya, terus kenapa Ali Khamenei utusan Allah mati juga dia? Padahal dia kan itu baik, itu tujuannya untuk membuat agak apa sih warga negara Iran ini menjadi taat selalu kepada Allah. Kan mulia tujuannya. Kenapa dia bisa mati kena bom sama Amerika? Gitu loh maksudnya. Itu Banyak orang-orang baik akhirnya mati juga. Petrus, Yohanes mati juga mereka, martir. Iya, sama seperti Tuhan Anda mati juga kan? Mati juga. Ah, iya, itu dia. Kenapa disangkali? Jadi makanya gue bilang tadi, Yesus mati di salib itu logis. Dia bukan Tuhan. Memang bukan Tuhan. Ini orang ini ke Tuhan dulu. Dia nggak percaya. Yahweh ini nggak percaya. Logika ini nggak percaya ke Yesus itu Tuhan. Jangan merujuk Tuhan dulu. Masalah penyalipan itu dulu. Karena begini bang. Karena begini ya bang. Dengarkan baik-baik bang. Oke, abang mengatakan Yesus itu anak Allah. Sedangkan Yesus itu tidak mengakui sebagai dia anak Allah, dia hanya utusan. Anak Allah artinya apa? Di sini bukan anak Allah ini Allah berpunya anak, bukan. Artinya anak Allah karena dia adalah seorang utusan yang tidak mempunyai bapa ya. Dia Maryam ini kan Maria hamil sebelum punya suami dan dia tidak punya bapa. Banyak orang awam oten mengatakan yang menghamilkan adalah bapa. Artinya di sini bapa dan Maria itu berhubungan banget. Gak usah jelaskan tentang itu. Gak usah jelaskan tentang itu statusnya anak Allah, statusnya firman Yahweh. Gak usah jelaskan itu. Fokus kayak itu aja tadi. Logis tidak logis. Jadi, mati di kayu salib. Jadi, nah gini bang, oke. Fokus tidak di apa? Jadi gini bang. Yang tidak logisnya yang saya pelajari di dalam Matius 17 pasal 2 ya. Matius 17 pasal 2. Dia bisa berubah wajah dalam Yohanes 8 pasal 40. Yohanes 8 pasal 40 sampai Yohanes 8 pasal 37. Yesus tidak mau, artinya di sini Yesus tidak rela dibunuh dan tidak rela disalibkan. Ya. Dalam Yohanes 40 pasal 5 Yohanes 8 pasal 51 kalau enggak salah Yesus bisa menghilang. Yesus bisa menghilang itu di saat keramaian. Artinya di sini memang kalau kata abang bilang tadi Yesus itu yang udah kerjasama Yudas Iskariot sama orang Yahudi karena orang Yahudi memberikan koin apa itu lupa saya itu kepada Yudas Iskariot, maka Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Oke. Saya setuju. Cuma sebelum sebelum Yudas Iskariot menunjukkan di saat Yudas Iskariot kepada Yesus kan kepada orang Yahudi kan mengatakan begini, yang aku cium tangannya itulah Yesus. Kan kata Yudas Iskariot kepada orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, "Di manakah Yesus?" Nah, nanti bila aku mencium tangan guruku itulah Yesus, ya kan? Diciumlah tangannya ya, siapa ini? Yang si Yesus ini, Yesus palsu ini. Dan dia ditangkap. Tapi dia lari pakai kain lenan. Dia lari pakai kain lenan. Aku pilih ini. Bentar dulu. Saya tidak framing. Mana datanya bahwa Yesus lari dengan pakaian lenan? Mana kain lenan? Saya tidak mengatakan dia tidak berpakai. Saya tidak mengatakan dia berpakai kain apa. Saya tidak mengatakan Yesus berpakai kain lenan. Saya bilang ada seseorang dengan diskusi yang bijak. Ya. Ada seseorang yang ditangkap orang Yahudi dan dia lari berpakai kain lenan. Bagus-bagus, dengarkan ini bagus-bagus. Ada seseorang yang ditangkap orang Yahudi, dia lari berpakai kain lenan. Artinya di sini ini bukan Yesus. Mana datanya di Injil apa? Oke, kita buka Ayat ya, berapa? kita buka. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Oke, boleh bertanya sama. Oke, saya tanya, Pendeta Simon, kan Anda kan bergelar pendeta. Saya tanya, apakah Nabi Kan orang ngomong tuh ya,
Kenapa mesti gas turun kucang? Bentar, saya mau carikan dulu ini. Saya jawab pertanyaan Anda ya, yang disebut Yesus berubah wajah itu tubuh kemuliaan surgawi. Ya. Saya harus Dalam Matius 17, dia tidak ada di sorga bang, dia di dunia bang. Dalam Anda Matius dengar 17 ya? pasal 2 itu Sabar, di Anda dunia dengar bang. dulu. Anda dengar dulu. Di 1 Timotius 2 ayat 5, saya baca ayat ini buat kamu ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus yang jadi manusia saja dia sudah Esa. Apalagi dia sudah terangkat ke surga. Dia dengan Allah itu Mana setara. datanya bang? Supaya Anda tahu. Di mana datanya? Jangan nambah-nambahin kau gak 1 data mana itu? Timotius 1 Timotius 2 ayat 5, kau buka, kau baca situ. Itu perkataan Paulus bang, 1 Timotius firman itu Tuhan. bang. Itu firman Tuhan ya, Firman supaya Anda Paulus tahu. itu bang, jangan Sekarang saya tanya itu Anda. perkataan Paulus. Sekarang saya tanya Anda. Dari Paulus. Nabi Coba mu mati karena apa? Alto. Nabi mu mati karena apa? Itu perkataan Paulus itu Baca yang dulu berkaitan 2 Korintus 11 nomor Saya tanya kau pendeta Simon ya. sendiri Aku ngaku mengakui pendeta. bahwa Nabi mu mati karena apa? bukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mati karena menebus Coba dosa-dosa dulu umat manusia. baca Bibel kamu. 2 Korintus hal yang 11 pasti. nomor 17. Tapi nabimu mati karena Di situ apa? dikatakan sama Paulus bahwa apa yang dia katakan. Nabimu mati karena apa? Menurut firman Malu ya? Tuhan. Malu disampaikan. Satu Saya sampaikan. itu bukan Nabimu firman mati karena Tuhan, itu racun, perkataan karena Paulus. dosa-dosanya. Nah itu. Si Alten nih host. Nggak mau diskusi dia. 4 tahun dia bertahan itu. Nggak ada. 4 tahun setelah penyalipan dia masih hidup kok. Dengarkan baik-baik. Ya dengarkan dulu baik-baik. Tetapi Tuhan kamu Nabimu mati disalibkan itu karena apa? dengan mati mengakhiri nyawa dengan anggur asam. Karena racun kan? Itu karena dosa, upah Anggur dosa. asam yang dicocoki dengan Yesus juga arang. mati di Beda dengan mati Tuhan kena kami. racun, Bang. Yesus juga Tuhan kena kami mati kena tidak racun, bersalah, Bang. suci, tapi Yesus juga kena melakukan mati, Bang. karya Mati kena keselamatan. racun, Bang. Racun asem bang. Ya udah jangan lu apa dulu, dengarkan dulu baik-baik ya. Dalam Markus 14 pasal 50 sampai 52. Pada waktu itu, dengarkan Nanti baik-baik kita ya. yang diskusi. Biarkan orang itu. Ya, dengarkan dulu bang, dengarkan. Pada waktu itu, ya, saya tunjukkan bahwa Yesus ini bertelanjang pakai kain lenang ya. Pada waktu itu, ya, Saya tunjukkan nanti ya, nabimu menggauli budak ya. Itu telanjang atau bukan? Jangan kejang-kejang, dan dulu Markus 14 pasal 50 sampai 52. Dengarkan baik-baik. Pada waktu itu semua muridnya lari meninggalkan dia. Dia ini kepada siapa? Kepada Yesus. Seorang pemuda berusaha mengikuti Yesus dari belakang. Dia hanya berpakaian kain halus. Mereka hampir menangkap dia. Dia ini siapa? Yesus. Juga dengan memegang kain itu. Tetapi dia melepaskan kain itu dan lari telanjang. Itu siapa kalau bukan Yesus? Itu bukan Yesus. Yang telanjang itu pada saat nabimu menggauli budak. Nah itu telanjang. Tertawa ya. Tertawa. Tertawa nabimu yang telanjang itu ya. Menggauli budak. Ini. Kalau kau nggak percaya ini. Kalau kau nggak percaya ya, dengarkan ini. Dengarkan baik-baik ya Allah Gusti Astagfirullahaladzim. Dengarkan baik-baik ya. Markus 5, aduh. Ada apa enggak? Markus 14 pasal 50 sampai 52. Pada waktu itu semua murid-muridnya lari meninggalkan dia. Dia ini siapa? Merujuk ke Yesus ya. Seorang pemuda berusaha mengikuti Yesus dari belakang. Jadi saya mengikuti Yesus itu dari belakang ya. Saya mengikuti Yesus itu dari belakang. Nah, dari belakang. Dia hanya berpakaian kain halus. Mereka hampir menangkap dia dan juga memegang kain itu. Tetapi dia melepaskan kain itu dan lari telanjang bang, telanjang. Jadi itu bukan Yesus yang ditangkap itu bang, bukan Yesus asli.
Ya, bukan Yesus asli yang ditangkap itu. Kalau Yesus asli dia bisa menghilang, Bang, bukan lari telanjang, Bang. Saya kalau lari telanjang saya malu, Bang, apalagi peler saya dikit, kecil. Ini Markus, Bang, yang katakan Markus, bukan saya sendiri. Yang berkata itu Markus 14 pasal 50 sampai 52. Dalam hukum fikih, ya, Islam membolehkan seorang majikan laki-laki menggauli budak perempuan yang dimilikinya secara sah. Nah, itu telanjang atau bukan? Itu telanjang atau bukan? Hah? Apalagi nabimu yang menggaul itu. Hah? Oh, sudah turunin aja nih, host. Gak ada ilmunya nih, host. Udah turunkan aja syarat ini, host. Gak ada ilmunya ini. Kau mau dengan saya diskusi? Hah? Belum lagi saya tunjukkan Al-Kubra, Umaria, Sunan Umaria hadis. Kamu kemana-mana. Allahmu berbentuk babi. Ya. Makanya kalian tidak makan babi. Kalian minumnya kencing onta. Wujud binatang bertanduk 7 ada di Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6 kamu baca. Kenapa wujud Tuhan kamu hewan? Semua. Kenapa Tuhan kamu berwujud hewan bertanduk 7 tangan kanan semua? Itu apa? Di Wahyu 5 nomor 6. Kenapa? Dia berwujud hewan karena dia perilakunya biadab. Dia menghamili ibunya, menghamili ibu kandungnya sebagai Roh Kudus datang menghamili mengandung, menjadikan Maria mengandung. Matius 1:18. Menggauli anak kecil, menggauli ibu kandungnya. Tuhan kau menggauli ibu kandungnya. Sebagai Roh Kudus dia menyebabkan, dia menjadikan Maria mengandung. Artinya Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Nonot ada enggak berhubungan dengan bidadari nanti di surga? Dengan ibu kandungnya. Ada enggak Tuhan kau berhubungan dengan ibu kandungnya, biadab itu. Biadab kan Tuhan kau itu, kok dia yang mengambil ibu kandungnya. Nabimu dapat jatah berapa? Kok Tuhan kau mengambil ibu kandungnya itu. Di ajaran kalian cuma berpikir terkait Tuhan dengan kau kok bisa mengambil ibu kandungnya. Bisa-bisanya itu kebiadaban itu. Makanya ditanya sama orang Kristen, boleh tidak mengawini ibu kandung? Boleh. Karena apa segala sesuatu halal apa bagiku. beda surgamu dengan tempat lokalisasi? 2 Korintus Kan sama. 2 Korintus 6 nomor 12. Ya, 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Bahkan kenapa tiga-tiga membuktikan Allahmu bersetubuh? Membuktikan ibu kandungnya. Bahkan di surat Yunus ya, ada juga tercatat bahwa Allahmu mentang-mentang Tuhan mau beranus dan berkontol ya, keluar dari luang puki kau bangga kali ya. Kau hasil lonte dari Belanda itu, kau hasil ngangkang dulu di Belanda itu ya. Kristen itu hama hasil lonte gitu loh. Kamu itu dulu nenek moyangnya ibumu melonte itu hasil Salome. Salome itu apa kucang? Satu lubang rame-rame. Kristen itu dulu waktu Belanda menjajah. Itu datang ke Indonesia apa? Manusia dari Armani. Ngangkang dulu nenekmu, dibuat dikasih bukinya itu. Kau itu hasil keroyokan. Hasil Belanda, maka Bibelmu itu diblos hasil apa itu? Buku bimbingan Belanda. Apa saja yang dikasih, kasihlah bukinya untuk Belanda gitu loh. Datanglah ke nenek moyangnya dulu itu. Dari Belanda sana. Masih begini dia modelnya. Hasil Belanda teman-teman. Di ajaran Kristen semuanya boleh. Membuntingi ibunya boleh. Ada Tuhan beranus dan berkontol. Mantap kali dia tuannya. Si Anton nanti akan diembat buritnya gitu. Perkawinan anak domba itu. Habislah kau itu. Tuhanmu berkontol dan beranus keluar dari lubang puki itu di surganya Bapak Yosef. Mati kau, mati. Jangan nangis. Si Alto tuannya
Mati bugil, telanjang, nonotnya keluar semua. Mantap kali, ada Tuhan beranus dan berkuntul. Mangga kali kau, mentang-mentang hasil dipajang keroyokan. pula itu. Saya akan mengalih. Dipajang pula. Dipajang Tuhannya. Iya, berdoa di depan gereja, dipajang, dipertontonkan ketelanjangan, dipertontonkan kebugilan Tuhannya. Ini ajaran apa ini? Ajaran yang tak punya akal ya, tak punya otak mereka itu. Tuhan, iya Tuhan kamu ngentot Maria, ibu kandungnya. Biadab kan? Masa Tuhan menghamili ibu kandung? Tuhan kok menghamili ibu kandungnya? Ajaran kebiadaban ini. Bagaimana cara dia datang? Dia sebagai Roh Kudus menghamili Maria. Matius 1:18. Maria mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus berarti istriku mengandung dari aku. Begitu juga Tuhan kamu mengandung dari Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya, 1 Yohanes 5 nomor 7. Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Ternyata caranya apa? Biadab. Ya, cara kebiadaban yang dia gunakan untuk datang ke dunia menghamili ibu kandungnya. Makanya ditanya orang Kristen, ada syaratnya enggak? Boleh enggak larangan mengawini ibu kandung? Ada enggak? Enggak dilarang, kawan. Bahkan jadi. Maka saya sarankan sama kamu, buntingilah ibu kandungmu. Setelah itu kamu bunuh diri, pasti yang akan lahir kamu nanti. Karena Yesus mengatakan, jika kamu tidak terlahir kembali, kamu tidak akan memiliki tempat di kerajaan sorga. Makanya hamil dan buntingi ibu kandungmu. Buntingi ibu kandungmu dulu. Ya. Terus kamu akan bunuh diri. Terus nanti akan lahir kamu. Kalian itu yang terlahir kembali. Allah. Kalian itu bukan selangkangan. Kau gitu. Makanya akhlaknya kayak gitu kan. Karena di Wahyu 5 nomor 6, wujudnya Tuhannya Kristen itu berwujud domba bertanduk 7 bermata 7. Ya kan? Lucifer itu bertanduk 7 bermata 7. Ternyata benar-benar Tuhannya orang Kristen adalah binatang yang iblis yang berwujud binatang bertanduk 7 bermata 7. Kau manusia, kok diajak kau bertuhan sama hewan? Berakal nggak kau? Tuhan kamu kok hewan? Keakhlak dan etika yang diajarkannya dulu, diajarkannya cuma kebiadaban dan etika moral yang hancur ya. Nabi bersaksi hanya kebiadaban yang diajarkan sama Tuhan kamu. Kita diskusi dulu aja lah Bang Alto. Udah lagi loh mungkin hujan. Alto, kau kan pendeta, diskusi baik-baik aja lah. Babi itu adalah Allah kalian. Allah kalian itu adalah babi. Sudah nggak bisa ngomong dia. Alto, kita diskusi baik-baik aja lah. Jangan tunjukkan kalau Kristen itu wajib menghujat sama loh. saya itu bagaimana Maria mengandung itu. Tapi kalian menyampaikan aku nggak mau hujat, aku bawa data. Ini kan ada dalilnya. Tidak ada dalil. Saya bahwa Allah itu berbentuk babi. Assalamualaikum, Cang. Ada dalilnya. Minta nomor, Cang. Sebentar, Cang. Tuhan kamu hewan bertanduk 7. Minta moderator, Cang. Satu cek, Cang. Kan salto tuh mana datanya? Enak loh salto. Kami di Komisi Islam ini loh. Coba kau tunjukkan datanya. Oke, saya ini kan tunjukkan data nih. Lihat ya. Coba. Ya, Ada nggak aturan di dalam Kristen? Nggak ada aturannya. Larangan mengawini bukan berada. Karena Tuhannya melakukan itu. Mana itu? Baca. Itu bukan data loh. Ini kau ngerti data nggak? Baca. Itu apa? Ini di mana? Di mana? Coba di mana? Nabi berkata, itu aku buatan melihat kamu. Allah Datanya sudah saya jelaskan. seekor babi duduk di singgasana. Di mana di situ? Di mana datanya? Di mana datanya? Abu Maria Sunan itu hadis buatanmu. Volume Mana datanya? Dari mana kau dapatkan itu? 472. Itu hadis buatan kafir, ya. Hadis buatan kafir, ya. Tanpa ada itu segala sesuatu yang ditunjukkan kamu percaya. Itu tidak ada perawinya. Itu buatan kafir. Hadis buatan kafir itu. Tolong besarkan saya, nanti dikira saya fitnah kalau Yesus lari telanjang.
Nah, Yesus itu lari telanjang ya, yang ditangkap itu bukan Yesus asli. Dalam Markus ya, dalam Markus 40, Markus 14 pasal 51 sampai 52. Seorang lelaki muda memakai sahelai kain linen ya untuk menutupi badan, mengikuti Yesus apabila seorang coba menangkap lelaki itu, dia melepaskan kainnya, lalu lari telanjang. Ini siapa kalau bukan Yesus? Karena menangkap Yesus tidak bisa, lari dia telanjang. Jadi itu tadi ya, si Alto tadi, dia mengatakan 1 Timotius. 1 Timotius itu setahu saya adalah perkataan Paulus. Tidak, karena Paulus juga mengaku di dalam ayat ini, di dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi yang dia kutip tadi, dia yang klaim itu sebagai firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Hanya keinginan seorang bodoh yang berkeyakinan untuk bermegah. Hanya nafsunya untuk menjadi rasul. Nah, begini teman-teman, fakta, ya, bro, kalau ya. sudah, ya, Bang Ali, gini Bang Ali, teman-teman semua. Kalau sudah ada kata-kata hujatan dari tadi, apalagi menampilkan data karangan sendiri, turunkan saja Bang, jangan, gak ada manfaatnya Bang. Itu apa, kalimat apa yang? Bang Mode, Iya. kadang-kadang juga nggak apa-apa kita biarkan sebentar lah, gitu kan, ada penonton. Jadi penonton ini bisa melihat, oh beginilah ajaran Kristen yang suka memfitnah, menghujat gitu loh, baru diturunkan. Karena kan kalau kita kan pakai data nih, data ini kan buatan sendiri, kan penonton bisa melihat. Itu buatan sendiri. Kasih tahu satu kali lagi kepada siapapun yang naik di sini, jangan minta turunkan siapapun yang naik gitu loh. Sampai dia nangis turun sendiri, paham? Makanya saya larang. Kalau minta naik, Ya, kalau di sini nggak ada itu. Gitu. Kita balas. Karena kan nanti ada penonton. Disiksa saja. Kita balas. Ya. Mode. Disiksa saja ya, Jang, ya, Jang. Iya. Iya, karena kan nanti ada penonton yang nonton. Pokoknya sampai nangis. Oh iya, lanjut ya. Iya, Bang Mode. Nggak apa-apa lah. Bang Mode, di sini kan Iya. ada penonton. Iya. Penonton ini kan nanti ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Islam. Nah, jadi kan dia bisa menilai, oh Islam ini memang betul ada data dalam Bible. Oh yang satu ini Kristen ini buatan sendiri, memfitnah. Jadi itu kan nanti bisa tahu dia mana ajaran yang benar, mana yang tukang fitnah gitu loh. Kalau Bang Ali nih, kan dia tunjukkan data nih. Iya kan 1 Korintus. Boleh silakan Kristen tuh buka data. Apakah beda ataukah sama? Sedangkan mereka kalau dia bukakan data itu nggak pernah ada di dalam Al-Quran. Tapi gini juga Bang ditakuti, takut seperti tadi yang ditampilkan, takutnya itu disangka data asli, itu hadis asli. Takutnya ada teman-teman kita yang Muslim percaya bahwa itu memang perkataan. Bang, ini bukan pemain baru. Nggak masalah di sini, saya memang sengaja. Justru Islam tadi dilarang dilarang untuk naik karena cepat panas gitu. Di sini itu santai aja, mau ngomong apa silakan. Menurutnya Muslim kok. Oh iya. Tapi balasannya sampai sakit hati lah. Turun sendiri, nggak ada yang betah di sini tuh. Undang pengudatnya turun naik. Iya. Tapi sebenarnya gini ya, Cang. Kalau orang Islam tuh pasti bisa membedakan mana hadis palsu dan hadis asli ya. Insya Allah pasti bisa ya, Cang. Ya, Islam kan nggak bodoh kayak Kristen. Kalau Kristen kan ada di 1 Korintus 4 nomor 10. Kami Kristen bodoh tolong dia karena Yesus. 2 kali 3 kali kita masih mencoba untuk menjawab dengan baik, berdiskusi dengan baik. Tapi kalau sudah tidak bisa diajak bicara, kita balas yang lebih kejam, menyakitkan gitu. Iya, injak pelan-pelan begitu ya. Iya, tadi kan berusaha saya diam, biarkan aja kita ngomong apa gitu, santai. Iya. Kenapa? Tapi sebenarnya kalau mereka seperti itu, Bang Mode? sudah tahu. Bang Mode, Iya. kenapa mereka seperti itu? Di komal-komal Islam sudah mulai menghujat, pakai data tuh nggak ada data yang asli, karena mereka udah kalah malu gitu loh. Sebenarnya TikTok ini udah tutup sama Kristen. Jangan sampai Bible itu dibongkar. Ya, ada informasi betul. dari beberapa apologet Kristen tuh yang meminta
menutup komal TikTok ini, karena selama TikTok ini banyak yang mualaf, yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka minta tutup TikTok ini? Karena dibongkar Bible-nya itu loh sama anggota-anggota dari Project Islam gitu. Akhirnya mereka ini saling menghujat. Saling menghujat tuh sengaja, mereka tuh menghujat supaya ribut, supaya terjadi peperangan antara Islam dan Kristen. Lalu TikTok ini ditutup. Padahal mereka sudah tahu kalau Kristen itu adalah ajaran yang sangat sesat. Jadi kalau diskusi baik-baik pun mereka kalah malu gitu loh. Jadi mereka sengaja untuk buat ribut yang punya TikTok Islam. Iya, yang punya TikTok ini orang kafir enggak ya? Iya, tapi dia bukan Kristen, tapi dia orang Yahudi. Oh iya. Yang punya TikTok kan Cina, dia kan Buddha. Yang punya TikTok ini Cina. Betul. Jadi dia di Buddha gitu loh. Jadi kan mereka ini sudah ngadu gitu loh kepada TikTok untuk ditutup TikTok ini. Karena Kristen ini sudah malu, pendeta-pendetanya banyak yang kekurangan jamaat gitu loh. Banyak semenjak ada TikTok ini banyak yang mualaf, semenjak ditunjukkan Bible ini gitu loh. Berapa ratus orang yang mualaf gara-gara TikTok ini? Karena kan kalau Islam itu kan pakai ya, karena kan Islam itu kan kalau Islam itu kan kalau dia ngomong itu kan pakai data. Ditunjukkan datanya kayak Bang Ali ini 2 Korintus 11:17. Nanti kan penontonnya itu kan yang dari Kristen itu kan dia lihat di Bible-nya sama nggak tulisannya. Ternyata sama, ada di dalam Bible itu. Akhirnya mereka benar, Bang. Setelah membaca Bible ini malu mereka sendiri. Iya. Gitu. Oh, ternyata seperti ini ajaran Kristen. Banyak teman mualaf tuh gara-gara itu baca Bible-nya ya, Bang. Banyak juga ya. Makanya kan orang itu kan yang jamaatnya itu kan pada mualaf karena baca Bible ya. Ya, termasuk saya, Bang. Saya dulu kan Katolik, mualaf gitu loh. Dulunya saya Katolik. Oh iya. Alhamdulillah Bang ya. Iya, karena perdebatan ini kan dulu saya sering debat-debat sama Bang Ali ini dulu. Saya dulu Katolik, Bang, debat sama Bang Ali, ditunjukkan sama dia tentang Bible tuh saya marah gitu loh. Cuman kan tenangkan Roh Yesus kamu, kata Bang Ali sama aku. Udah, aku baca ternyata sama dalam Bible, nggak ada yang fitnah gitu loh. Nggak ada yang fitnah, semuanya sama isinya kayak tentang marilah kita memuaskan birahi kayak di Amsal itu. Aku marah dulu. Ternyata betul ada dalam Bible. Jadi ngapain aku marah? Ternyata ada dalam Bible itu. Seperti di Hosea 4:14 tidak ada hukuman untuk anak kandungmu berzina. Ternyata ada gitu loh. Jadi ngapain aku marah? Makanya setelah aku baca-baca Bible ini ternyata memang isinya nggak ada yang jelas gitu loh. Tidak ada yang membuat kita Kristen itu menjadi lebih baik, nggak ada. Makanya kutinggalkan ajaran yang nggak jelas itu gitu loh. Katolik itu kutinggalkan karena nggak ada jelasan. Makanya Kristen ini, pendeta-pendeta ini ya, dia turun tangan, turun gunung dia untuk melawan kami Project Islam. Tapi yang ada dia nangis gitu loh, nangis. Akhirnya dia menghujat di mana-mana, menghujat gitu loh. Itulah yang dilakukan Kristen. Rupanya ada jamaat dia yang tahu kalau itu pendeta. Kenapa pendeta seperti ini kok bisa maki-maki? Kenapa kok menghujat? Akhirnya mereka mualaf gitu loh, melihat pendeta saja kualitasnya cuma menghujat, kualitasnya cuma mencaci maki tanpa data. Nah, itulah yang membuat banyak yang mualaf gitu, termasuk saya dari Katolik. Ya, oke aku. Oh iya. Iya, Abang mualaf karena membaca begitu ya, Bang. Betul ya? Karena Bang Ali ini sering tunjukkan, kami sering diskusi sama Bang Ali, tunjukkan Bang Ali tentang Amsal gitu loh, tentang Yesus adalah anak domba binatang, kan betul anak domba itu kan binatang. Ngapain saya marah? Ya kan di Yohanes 2:9, lihatlah Yesus anak domba yang menghapus dosa manusia. Kan nggak salah mereka mengatakan anak domba itu binatang, gitu loh. Iya betul. Ya kan yang salah tuh Bible. Kenapa kok bisa dibilangkan Yesus itu anak domba? Mereka nggak salah. Bagi mereka umat Islam ya memang bukan umat Islam ya. Bagi KBBI anak domba itu ya memang binatang gitu loh, anak binatang. Ya kenapa saya harus marah? Gitu keluarga gimana Bang? Bang keluarga gimana? Mualaf juga enggak?
keluarga, jangankan keluarga bang, satu kampung nih bang nih, saya open cam ya. Satu kampung nih mualaf semua. Nih. Alhamdulillah. Nih satu kampung nih, nih satu kampung nih mualaf semua udah. Kami udah nggak percaya lagi dengan Yosos. Nih, udah mualaf semua. Gitu loh. Ini nih misalkan nih, ini udah mualaf semua nih. Ini kami ini satu jalan ini sudah semua udah mualaf. Udah nggak percaya lagi dengan Yosos. Bang, iya. Makanya Kristen nggak ada Kristen tuh yang diskusinya baik-baik, memalukan Islam tuh nggak ada, gitu loh. Udah naik kata tuh cuman mencaci maki, menghina, menghujat. Kayak ada gini kan. perpuluhan takut hilang kami begitu dulu kan. ya. Kami kan dulu saya kan waktu masih dulu kan waktu saya masih Katolik ya. Saya mengatakan, kalian ini umat Islam penyembah batu. Ternyata kan kami pun juga sebenarnya, cuman kami kan pura-pura aja malu gitu. Kayak gini kan. Kayak gini. Ini yang kami lakukan setiap minggu di gereja. Iya Bang ya. Mencium nonot Yesus itu wajib hukumnya. Gitu loh Bang Mode. Jadi kami ini sebenarnya kami setiap minggu pun mencium nonot Yesus. Tapi kami pura-pura menghujat. Kami pura-pura, kalian ini mencium batu dari surga. Kami sebenarnya iri loh Bang. Kalian kok bisa mencium batu dari surga? Kok kami kok diperintahkan mencium nonotnya Yesus gitu loh. Gitu kan pakai data nih. Lalu kadang-kadang kayak ginilah tingkah pendeta kami Bang. Pendeta kami di dalam gereja ya. Nih kayak gini. Bayar perpuluhan lagi ya Bang. Kenapa bisa ada dalam gereja yang dilakukan oleh pendeta? Ini karena wajib hukumnya. Ini kayak gini kan. Ini wajib Bang, dalam gereja itu wajib. Ini wajib loh Bang. Ini dalam gereja ini wajib, dalam Kristen ini wajib. Gak ada larangan kayak gini. Iya. Jadi kan tanya Pak Pendeta, kenapa pendeta-pendeta seperti ini? Oh itu diwajibkan sama Yosos katanya. Boleh kita katanya. Oh gitu. Iya. Bahkan di sini loh Bang nih. Nih pendeta melakukan ini loh. Nih. Mana ada di masjid kayak gini Bang? Nih Nih memasukkan nonot ke dalam kemaluan wanita ini. Nengok nih. Dicekik iya kan? Kalau di masjid ada seperti itu Bang. Di masjid nggak ada seperti ini. Udah dibakar. Ini tengok nih. Dicontohkan sama pendetanya. Kenapa dicontohkan sama pendetanya? Karena wajib hukumnya. Gimana kalau surat ini Bang? Makanya dilakukan sama pendetanya. Gitu loh Bang. Diwajibkan. Ya, teman-teman dalam di majelis bawah Kristen itu diwajibkan seperti ini. Kasihan sebenarnya mereka ya. Tapi mereka nggak mau buka akal. Yang ada cuma menghujat, mencari kesalahan, padahal nggak nemu sebenarnya. Ini tadi saya lagi ngobrol sama Kang Rusdi. Saya kan di rumah Kang Rusdi sekarang. Oh di Madura ya Bang ya? Iya di Madura, di Bangkalan. Saya di Bangkalan sekarang. Oh alhamdulillah. Lama gak ketemu Bang Simon ya? Iya. Ya kan di Madura di mana? Di Sumeneb saya Bang Simon. Jauhnya Sumeneb ya Allah Gusti. Iya. Sama Kucang dekat itu, Sampang Kucang gitu. Jauh lah, saya kan Bangkalan. Iya. Cuman beda kabupaten, Bangkalan kemudian Sampang. Pamekasan, Sumeneb begitu. Iya, jauh tuh. Sudah berapa hari di Bang Rusdi berapa hari sudah? Alhamdulillah udah seminggu. Alhamdulillah. Lama Bang sama Bang Simon gak ketemu, setelah itu pamit di Komal, gak naik Komal dulu beberapa bulan sudah ya Bang ya? Iya, saya dan pensiun itu. Lanjut lagi saya kan bebas. Iya. Sudah gimana? Pekerjaan sudah dapat? Alhamdulillah sudah dapat. Di pabrik sama di laut saya. Sama di laut saya kerja di pabrik sama di laut. Oh, alhamdulillah ya. Semoga berkah lancar Bang Simon ya. Amin. Sama dibikinkan Kang Rusdi saya kaki palsu. Iya. Ini bikinan beliau nih. Tengok nih, kalau nggak percaya. Nih. Bikinan beliau nih, bikinan Kang Rusdi nih ya. Bikin sendiri Kang Rusdi. Dibikin sendiri. Mantap. Saya juga kaget kok.
Itu kayu atau besi itu? Kayu, Kayu. kayu jati. Mantap. Ih, Bikinan dicetak. Saya kaget loh, pintar ngukir penjenengan loh, saya bilang. Alhamdulillah. Makanya saya sekarang ngelayan kan karena itu, ngelayan kan di laut. Jadi saya pagi kalau nggak ada kerjaan kan, kalau misalnya saya kan malam kan kerja di laut tuh, malam saya di laut ngambil apa, ngelayan ikan, jaring ikan sama teman-teman di kapal. Nanti kerja cuma 2 jam doang, habis itu saya pagi saya berangkat ke pabrik kerja sampai malam. Oh iya iya. Kerja di pabrik rokok. Di Bangkalan juga enggak ya? Ya di Bangkalan. Rokok merah apa? Rokok-rokok ilegal. Bukan ilegal, rokok Biar murah kita gitu. pasarkan di Kalimantan Barat kan bisa. Oh, rokok marbol. Oh, marbol yang kayak Marlboro itu kotaknya tuh. Iya, Banyak di sini tuh. iya kayak gitu. Banyak tuh di sana. Kan dari sini kirimannya. Kan bos saya kirim. Punya Ciher bukan ya? Ciher nggak punya. Oh, iya. Kan yang terkenal di Madura itu Ciher. Penjenengan Kang, saya pikir penjenengan dekat. Kalau dekat saya mau nyari jodoh di sana ada santri yang jomblo nggak gitu. Kalau santri banyak. Kalau udah gak jomblo ya gak nyantri, Bang. Enggak. Santri penjenengan ada yang masih gadis nggak? Yang udah pintar ngaji gitu kan? Gadis semua. Kalau sama di santri. Aduh ya Allah ya. Saya pikir saya nggak betah di sini kan, ternyata betah saya. Betah banget saya di sini. Apalagi kan betahnya itu karena udah ada kerjaannya enak gitu ya kan. Iya. Jadi betah saya. Kalau Kerjaan cuman duduk. Iya. Saya pikir gini loh, kalau hewan dipiara gemuk dijual dapat duit ya kan. Kalau orang dipiara gemuk dijual nggak laku, paling jualnya di Kamboja.